Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok program kreativitas mahasiswa bidang kegiatan PKM GT atau PKM Gagasan Tertulis, yang terdiri dari Isa Ahlian Mutakin, Putri Komalasari, Yashollah Al-Mansyur, dan Farah Denisa Salam, dengan judul Aplikasi My Ikro sebagai media belajar tahsin ala milenial. Di sini kami membuat sebuah inovasi yang baru yang dapat digunakan bagi seluruh kalangan masyarakat, yaitu sebuah aplikasi bernama My Ikro. Apa sih latar belakang kami membuat inovasi ini? Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim dalam meniti jalan hidupnya. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan kisah-kisah umat terdahulu. Namun, banyak sekali umat muslim di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 mencatat bahwa 53,57% umat muslim di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Dari data tersebut, ternyata dapat diketahui banyak kemampuan penduduk Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya, umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, namun mengapa hal ini bisa terjadi? Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya umat muslim yang telah mengabaikan pedomannya sendiri. Al-Quran dianggap sebagai pajangan di rumah saja tanpa ada niatan untuk belajar membaca maupun mempelajari isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian, masalah apa saja yang dihadapi? Yang pertama, kurangnya lingkungan yang mendukung bagi mereka yang ingin belajar. Yang kedua, banyak orang yang ingin belajar membaca Al-Quran namun tidak mampu berkomitmen atau terhalang juga dengan sarana dan prasarana, juga dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kepadatan aktivitas yang mempengaruhi komitmen sehingga dalam mempelajari Al-Quran tidak konsisten. Lalu, solusi apa yang kami tawarkan? Di sini kami membuat ide gagasan yang dapat membantu para remaja khususnya dalam proses belajar membaca Al-Quran. Mereka dapat belajar mengenai kesesuaian pengucapan dengan makhrajul huruf, panjang pendek, juga dengan irama yang benar. Tidak hanya itu saja, dalam aplikasi ini juga menghadirkan fitur-fitur seperti Al-Quran, hadis, tahsin, latihan, games, dan lain sebagainya. Bahkan, ada fitur bertemu dengan ustadz yang mana dapat membantu pengguna dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga diharapkan kedepannya bagi para masyarakat yang hendak belajar Al-Quran mulai dari awal sangat cocok dan menjadi lancar, baik benar berdasarkan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya mengenai pengimplementasian gagasan ini, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, memberitahukan ide gagasan terhadap pengembang dalam menciptakan sebuah aplikasi belajar tahsin. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dan agenda transisi karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini, sehingga diperlukan kerjasama yang baik terhadap pihak-pihak terkait. Yang ketiga, menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dan melaksanakan gagasan ini. Yang keempat, evaluasi, monitoring, dan pembelajaran mengenai kesulitan dan pengalaman yang ada dalam mewujudkan sebuah aplikasi ini. Aplikasi ini mempunyai keunggulan yang ditawarkan, yakni dapat berkomunikasi secara langsung dengan pengajar atau ustadznya, yang mana ini memudahkan bagi pengguna dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini juga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat luas, di mana aplikasi ini dapat meningkatkan semangat dan keinginan untuk mempelajari bacaan Al-Quran. Aplikasi ini dikemas dengan menarik sehingga dapat menjadi penunjang bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran, namun terkendala beberapa hal. Bentuk tampilan dari aplikasi ini yaitu splash screen, menu utama, tahsin, dan tampilan ketika latihan soal dan pendalaman materi.
Dan tentunya masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.